Jadi impresi awal gue pas cobain HyperOS 3 ini, loh, kok jadi berasa kayak pakai iOS? Tapi makin lama dipakai, lah, kok makin nyaman ya? Mulai dari animasi, efek blur, dynamic island, sampai cara dia bisa ngobrol sama device Apple. Niat banget sih Xiaomi. Tapi pertanyaannya, ini cuma mirip doang atau emang udah selevel? Dan kapan HP Xiaomi kalian kebagian update ini? Yuk kita bahas. Oke, kayak biasa kita mulai dari yang paling gampang kelihatan, yaitu animasi sama efeknya. Nih, lihat deh. Saat kita scroll, ada efek ngeblur dan transparan yang terlihat lebih natural dibanding HyperOS 2 yang terkesan kepotong gitu. Nggak cuma di galeri, tapi di banyak halaman. Kayak file manager ini samar-samar kelihatan. Dan nggak cuma di atas, tapi bagian bawah juga sama. Pas buka control center pun kelihatan banget bedanya. Bikin HyperOS 2 kayak jadul gitu. Belum lagi secara tampilan agak monoton ya untuk tiap-tiap tombolnya yang berwarna biru dan icon putih kalau lagi on. Beda sama HyperOS 3 yang bervariasi. Beberapa ikonnya ada warna dengan background netral warna putih. Efek blurnya juga sekarang lebih realistis. Kalau misalnya gua tahan brightness di sini, kalian bisa lihat, nggak cuma wallpaper, tapi halaman sebelumnya si WiFi di control center juga ada. Sedangkan HyperOS 2 cuma ngeblurrin wallpaper aja. Komponen control centernya nggak ikut tuh. Detail kecil tapi satisfying banget. Dan kalau control center ini dilihat lebih lama, mirip siapa ya? Paling berasa ya emang di bagian WiFi, mobile data, brightness, sama volume sih. Belum lagi kalau kita ke homepage, sekarang ada tombol search yang sama-sama punya vibe liquid glass. Agak glowing gitu di pinggir garisnya, yang pas kita klik pun sama ya, ada text area juga buat search. Tapi ini malah iOS yang lupa dikasih efek liquid glass gitu. Mending Xiaomi, Pak. Icon app bawaannya pun juga mirip, kayak call, message, galeri, terus recorder. Sama ini nih, untuk baterai indikatornya juga mirip ya. Padahal sebelumnya cuma garis doang di HyperOS 2. Dan ini salah satu yang gue kurang suka sih, karena nggak jelas buat dilihat. Terus pertanyaannya, apakah nge-copy gini sesuatu yang buruk? Menurut gua sih selama contekannya bikin hidup kita lebih enak, ya sah-sah aja kayak baterai indikator tadi. Apalagi mereka juga copy beberapa hal doang, nggak plek-ketiplek semua di copy. Apa belum ya? Dari sisi animasi pun bisa gue bilang makin dewasa. Kayak misalnya di galeri saat gue pencet salah satu album, keluar animasi pop-up gitu. Sedangkan di HyperOS 2 cuman slide dari samping doang. Belum lagi saat back bakal pop back ke posisi sebelumnya. Terus animasi popnya lebih ngalir aja gak sih? Ada bouncy-bouncy-nya gitu kalau dilihat. Sedangkan di HyperOS 2 agak kaku. Dan terakhir, kalau kita lagi swipe cuma mentok, nanti ujungnya itu bakal ikutan ketarik ya, terus balik lagi. Sedangkan yang lama kayak lengket banget gitu. Nggak cuma swipe ke atas bawah, tapi ke samping juga sama, lebih natural. Nah, lanjut kita ke settings yang overall masih mirip sih. Paling nggak tahu ini penting atau enggak, warna tulisan HyperOS-nya sekarang ngikutin background-nya dan berubah-berubah gitu. Sedangkan HyperOS 2 hitam doang. Terus kalau ketemu slider, sekarang ditambah pemanis titik putih di ujung ya, yang sebenarnya nggak ngefek apa-apa sih. Karena kita masih bisa slide dari mana aja. Cuma lumayan lah, biar kelihatan niat aja. Habis itu kalau kita ke personalization, sekarang bisa punya beberapa set lock screen sama homepage. Misalnya yang satu buat sayang keluarga, dan satu lagi jiwa muda buat nongkrong. Tinggal ganti aja, nggak perlu edit ulang satu-satu kayak HyperOS 2. Kalau customisasinya ya masih mirip, paling beberapa yang baru, misalnya pas kasih efek, previewnya langsung gerak ya, jadi nggak perlu nebak-nebak hasilnya kayak gimana. Terus ada fitur baru yaitu AI, dimana untuk wallpaper yang ada objek orangnya, dia bisa ubah foto kita jadi anime ataupun kartun. Ya kurang lebih prosesnya butuh waktu sekitar 30 detik. Terakhir untuk AOD sekarang udah kekinian, bisa pakai lock screen versi diredupin gitu. Cakep sih. Sedangkan HyperOS 2 masih simple aja kayak sebelumnya. Oke, menurut gua fitur Dynamic Island di iOS itu bener-bener kepake ya, tanpa harus keluar dari app yang lagi kita pakai. Masih bisa pantau live notifikasi penting kayak misalnya kapan Grab nyampe. Dan saat ini diimplementasin ke Android lebih seneng lagi.
Karena nggak cuma Xiaomi, tapi Vivo dengan Origin OS 6-nya juga lakuin hal ini. Plus mereka juga tambah beberapa fungsi baru. BTW buat full video tentang Origin OS 6 bisa cus ke video ini nih, nggak kalah seru OS-nya. Terus, apa yang bisa dilakuin sama Hyper Island-nya? Yang standar saat kita ngecas bakal nongol infonya di sana. Terus untuk silent-nya pun notifikasinya juga muncul. Sama juga saat kita kirim file, progresnya ada di sana. Untuk app yang lagi aktif juga bisa ya. Kayak misalnya ada timer. Terus pas lagi voice recording juga bakal muncul. Sampai kalau kita nyalain center juga ada. Maksimal bisa ada 3 app nongkrong di sini. Terus kalau mau pindah-pindah juga mulus banget. Dan kalau mau di hide kita bisa swipe ke samping. Kalau dirasa butuh informasi yang lebih banyak lagi, kita bisa swipe ke bawah aja buat dijadiin pop-up window. Jadi bener-bener interaktif sih pengalaman pakainya. Untuk sekarang aplikasi pihak ketiga, khususnya app-app global, setahu gue belum banyak yang support. Kalau di Cina sana harusnya udah lumayan rame. Jadi ya harapan gua, semoga pas rilis global nanti makin banyak app-app yang mengadopsi fitur ini buat Android. Sama kayak harapan gua juga buat channel ini biar bisa cepet nyentuh 1 juta subscriber. Jadi kalau belum bisa banget dipertimbangin, oke? Thank you. Sebelum kita ke topik yang paling menarik buat gua, yaitu interaksi Xiaomi dengan device lainnya termasuk Apple di HyperOS 3 ini, mari toel dikit tentang fitur yang berhubungan sama AI, yang mana bisa gua bilang lebih ke penyempurnaan ya. Fitur-fitur utama tetap sama kayak sebelumnya, yang meliputi text, speech, search, sama image. Misalnya untuk AI writing jadi jauh lebih ngerti konteks. Maksudnya bukan cuma bantu nulis, tapi juga ngerti apa yang lagi kita buka di layar. Contoh, lagi bikin caption di sosmed, dia bisa lanjutin kalimatnya dan sesuaiin sama foto yang mau kita post. Habis itu ada AI transcribe yang saat ubah rekaman suara kita ke teks, mereka bakal tambahin voice enhancement supaya suara kita yang direkam tadi bakal lebih jelas, sehingga teks yang ditranskrip lebih akurat. Selain itu dari sisi search juga lebih canggih, dimana gue sempat search dengan keyword ring atau cincin dan bisa ke-detect loh, termasuk di video juga. Dan pas gue buka videonya pun langsung di skip ke bagian cincin itu muncul. Cuma untuk ini gue lupa sih, di HyperOS 2 udah bisa juga atau belum. Terus gue juga belum bisa tes banyak karena HyperOS 3 gue ini versi China di Xiaomi 17 Pro Max, yang mana dia pakai AI buatan sendiri yaitu Xiao AI. Dan nggak tahu ini bakal dibawa ke global juga atau enggak. Oke, buat fitur interconnectivity ini sebenarnya bukan hal yang baru. Dan gue juga udah sempat bahas beberapa fiturnya. Bahkan HyperOS 2 juga ada. Terus interaksi sama tabletnya Xiaomi juga mantep sih. Yang beberapa videonya kalian bisa lihat di sini. Paling yang gue impress, interaksi sama device-device Apple emang naik level. Pertama, sekarang iPhone kita bisa numpang hotspot di HP Xiaomi. Nggak perlu masuk ke pengaturan, nggak perlu ketik password. Tinggal tap, langsung nyambung. Terus yang keren, iPhone kita juga bisa ngelacak HP Xiaomi-nya ada di mana, lengkap sama baterainya. Bahkan sampai nyalain alarm. Selain itu buat notif phone, message, dan beberapa app ini kita bisa sync di HP Xiaomi. Cuman ini sebagai notif aja ya, kalau mau bales tetap mesti dari iPhone. Kalau buat transfer file masih sama dengan sebelumnya, kayak AirDrop. Cuman bedanya, sekarang kita bisa tinggal tap aja foto atau video yang mau dikirim. Nama fiturnya Touch to Share. Nggak cuma foto video, tapi password WiFi juga bisa di-share loh. Dan itu tadi sama iPhone. Untuk Mac, selain bisa share hotspot sama kirim file kayak di iPhone tadi, kita bisa kontrol HP Xiaomi jadi mirror gitu. Terus saat buka suatu app, kita bisa jadiin window terpisah. Jadi literally kayak jalanin app Android di MacBook. Tapi ya semua tetap diproses di HP ini. Habis itu kalau kita punya tablet Xiaomi, nanti bisa otomatis jadi external monitor MacBook. Bener-bener paket lengkap. Sama terakhir, karena udah terintegrasi tadi, unlock HP Xiaomi kita pun bisa pakai fingerprintnya MacBook. Ini niat banget dah. Cuman perlu diingat, supaya fitur-fitur ini bisa jalan, kita butuh install aplikasi Xiaomi Interconnectivity di iPhone atau MacBook. Terus jangan lupa login akun Xiaomi yang sama. Oke, sekarang pertanyaan paling penting, kapan HP kalian bisa dapat HyperOS 3? Batch pertama itu dijadwalin mulai Oktober sampai November tahun ini. Buat flagship kayak Xiaomi 15 series sama Mix Flip. Terus ada Redmi Note 14, Poco F7, dan X7 juga masuk.
Oh ya, ada tablet juga, Xiaomi Pad 7 series. Dan Xiaomi Pad Mini. Kok menarik ya? Coba kasih tahu butuh review tablet ini apa enggak, guys. Terus batch kedua bulan November sampai Desember, yang listnya kalian bisa lihat sendiri aja. Dan batch terakhir sampai Maret tahun depan. Coba absen siapa yang nggak kebagian, terus kasih tahu model apa. Cuma perlu diingat ya, jadwal tadi buat versi global, dan kemungkinan buat Indonesia bisa lebih lama. Mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan? Sama satu lagi, semua fitur tadi gue cobain di Xiaomi 17 Pro Max. Jadi wajar kalau nanti versi lain, terutama entry atau mid range-nya, ada beberapa fitur yang dipangkas. Ya, kita lihat aja nanti saat udah rilis resmi global dan Indonesia juga.